Eh, kita langsung ke pembahasannya yang akan disampaikan oleh Bapak Peter J. Kennedy dengan tema menyampaikan tentang komunitas PHP Indonesia. Dan sebelum itu, untuk moderator dan semua pengguna adalah langsung naik ke atas. dipersilakan untuk duduk di tempat duduknya. Dipersilakan kepada Bapak Moderator, Bapak Iwan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada peserta seminar PHP Indonesia. Untuk kali ini sebenarnya gini ya, kalau kita nggak kenal sesuatu itu kan nggak bagus. Jadi kita harus kenal apa itu, baru kita bisa tahu dan bisa melakukan sesuatu tersebut. Nah, kali ini yang mau tampil adalah PHP Indonesia. Setelah PHP kadang-kadang itu masih bingung. Kalau ditanya kalau masih pasti apa itu PHP, jawabannya macam-macam. Nah, tapi sekarang juga ada di kalangan anak muda arti PHP yang baru katanya adalah putus hubungan percintaan. Nah, apakah ini juga sama? Tentu ada tiga orang dari komunitas PHP. Jadi sebaiknya kita ingin tahu apa itu PHP Indonesia Community dan mungkin ada program-program kerja yang lain. Untuk langsung kami persilakan kepada pihak PHP Indonesia. Ini perkenalan masing-masing dulu atau sekalian? Oke. Pertama sebelum memperkenalkan PHP Indonesia, untuk pertama kita memperkenalkan diri kita masing-masing sebagai pemateri. Oke. Yang pertama nama saya Oka Prinarjaya. Saya berasal dari Bali, merantau dari Jakarta dan diundang ke sini untuk share adik-adik saya, ya, para siswa dan para siswi di sini. Jangan pandang saya sebagai master atau tokoh atau apapun, pandang saya sebagai kakak kelas kalian yang sudah duluan lulus, duluan bekerja, dan sangat bersyukur sekali diberi kesempatan untuk share di sini ke kalian sebagai adik-adik saya. Oke, selanjutnya adalah pagi semua. Perkenalkan, nama saya Peter Kambei. Sekarang tinggal di Jakarta. Sekarang sudah berkeluarga dan punya 2 anak, 1 istri. Hari ini saya bawa yang ke sini. Jadi hari ini mereka datang ke Bandung. Kita orang-orang Jakarta lagi serbu Bandung sekarang. Oke, jadi saya hari ini memang sekalian ngisi di sini karena libur panjang kebetulan. Jadi saya berkesempatan untuk datang ke sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi senang bisa berada di tempat ini. Dan saat ini bekerja di PT Agung Podomoro Tbk sebagai IT KMS spesialis yang sekarang menangani seluruh bisnis unit yang ada di bawah naungan Agung Podomoro Tbk, kurang lebih ada 70 PT, dan saya menangani bagian HRD-nya saja. Nah, itu terus keluarga, kerjaan, dan aktivitas nanti mungkin saya akan perkenalkan lebih jauh nanti di sesi-sesi yang akan saya isi sebentar. Ini aja dulu. Singkat. Boleh ya? Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Petra. Saya lahir di Jakarta tapi saya kuliah kemudian sekarang juga berdomisili di Bandung. Lalu pekerjaan saya sekarang ya seperti ini udah ditampilin, saya Chief Technology Officer dari Urbanindo.com. Jadi kalau kalian teman-teman sekalian ada nyari rumah, tanah, apartemen, kosan, itu bisa buka Urbanindo.com.
dan nanti di sana kalian bisa nyari dengan sangat mudah. Itu tadi sudah berbicara memperkenalkan diri, dan untuk selanjutnya mungkin kita ingin tahu PHP Indonesia itu seperti apa, dan saya minta Pak Peter ya menjelaskan tentang PHP Indonesia. Oke, langsung aja nih. Langsung Pak. Panjang nih ceritanya. Ada waktu kan sekitar 30 menit. 30 menit ya, 30 menit. Oke. Enggak usah. Buka ini PHP Indonesia. Oke, saya akan ceritain apa PHP Indonesia dan historinya sampai dengan saat ini. Cuma tadi saya dapat pesan dari Pak Iman, dari Iman untuk jelasin juga PHP secara singkat. Jadi 30 menit ini saya coba gunakan untuk menjelaskan PHP Indonesia itu, dan secara singkat PHP nanti saya minta Petra juga untuk bantuin saya. Oke, yang bagian pertama PHP Indonesia. PHP Indonesia ini adalah sebuah komunitas terbuka yang menampung seluruh komunitas IT se-Indonesia. Tujuan utama pembentukan komunitas ini adalah kita mau coba menampung semua praktisi-praktisi IT dari berbagai kalangan, dari berbagai level, dari berbagai latar belakang untuk bergabung dalam satu komunitas, dan kita akan mengembangkan IT di Indonesia. Nah, karena ini adalah komunitas terbuka, otomatis sama sekali kita tidak sama sekali kita tidak ada keanggotaan yang terikat. Ya, namanya juga community. Community itu orang bisa datang, orang bisa keluar dengan sesuka hati, terserah. Kalau punya visi yang sama dengan visi misi yang sama dengan PHP Indonesia, ayo kita kembangkan PHP Indonesia bersama-sama. Nah, saya akan ceritakan PHP Indonesia ini dibentuk oleh Om Rama Yudindra dan Sony Aka Kurniawan. Om Rama Yudindra ini adalah seorang ya boleh dibilang veteran banget di PHP Indonesia, karena beliau inilah yang dulunya memegang keagenan lah, kalau secara sederhana keagenan dari Sen Teknologi. Sen Teknologi ini adalah yang membuat PHP pertama kali. Jadi lisensi PHP itu ada di Om Rama pada waktu itu. Nah, Om Rama itu berkolaborasi dengan Pak Sony Aka Kurniawan yang menjadi salah satu founder kita. Dan Pak Sony ini kalau ada yang tahu, zaman itu pernah ada heboh-heboh kasus klik BCA. Masih ada yang masih ingat? Klik BCA, klik, nah itu Om Sony tuh. Om Sony punya kerjaan tuh. Jadi zaman itu Om Sony. Nah, terus ada juga sempat kalau nggak salah sempat berseteru dengan Sony Indonesia. Karena kan namanya sama. Om Sony Aka Kurniawan. Jadi berantem gara-gara domain. Nah, itu Om Sony. Ada di member di grup PHP Indonesia. Nah, mereka berdua ketemu dan membentuk PHP Indonesia. Nah, sekarang saya akan ceritakan apa sih yang menjadi visi dari PHP Indonesia. Begini, PHP Indonesia tidak akan mengintervensi apapun yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti halnya Universitas Salemba Buana. Fakultas Teknik Informatika punya kurikulum dan pelatihan-pelatihan dan sebagainya yang memang ditujukan untuk melengkapi orang IT. Nah, kalau gitu PHP Indonesia stand-nya di mana nih sekarang? Posisinya di mana? PHP Indonesia adalah komunitas yang mengisi gap yang terjadi antara kebutuhan di market dengan lulusan dan praktisi-praktisi IT. Begini, kasusnya dalam ini. Terbukti sekarang bahwa banyak sekali lulusan-lulusan IT yang sulit masuk ke market, sulit masuk berinteraksi dengan kebutuhan market karena terjadi gap antara kebutuhan dengan apa yang dilatih di sekolah dan di universitas. Nah, ini yang kita lihat. Makanya PHP Indonesia ini adalah kumpulan member-member yang menjadi praktisi di lapangan, di market, termasuk Om Petra. Om Petra ini sekarang kan jadi CTO di Urbanindo.
yang istilah kata tahu banget apa yang terjadi di market nih, kebutuhan-kebutuhan. Nah, jadi pengalaman-pengalaman inilah yang akan coba kita kasih tahu sama orang-orang yang baru masuk-masuk nih. Karena terbukti begitu saya masuk, begitu mereka masuk, kita butuhnya orang bisa programming begini. Yang dihasilkan itu ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Bukan karena orangnya nggak mampu loh, bukan. Jadi sama sekali kita nggak pernah memandang rendah hasil lulusan-lulusan, enggak. Mereka orang-orang yang capable, orang-orang yang mampu. Hanya saja terjadi gap itu yang tadi, gap antara lulusan dengan marketplace. Nah, jadi PHP Indonesia sekarang membuka paling tidak ada 3 divisi. 3 divisi pertama di sisi education. Nah, kita ini mengincar sekolah-sekolah IT, terutama kita bikin kerjasama dengan berbagai universitas, seperti halnya hari ini. Hari ini itu PHP Indonesia di sisi edukasi kita akan coba masuk dan menjelaskan hal-hal seperti ini. Karena kami tahu banget, karena kan kami tahu nih, kami orang lapangan, udah tahunan bikin aplikasi, Petra juga udah istilahnya udah karatan kali di dunia IT. Jadi kita tahu banget nih apa yang dibutuhkan. Sedangkan yang masuk kan belum banyak yang tidak tahu. Bahkan mungkin di sesi kedua ini saya akan jelasin PHP. Mungkin saya yakin di sini juga belum banyak yang tahu. Jangan-jangan ya. Saya survei dulu deh, boleh apa ya? Saya survei. Di sini mulai yang paling basic dulu deh, sekolah dasar. Siapa yang udah pernah pegang komputer? Nah, itu dulu. Ada yang belum pernah pegang komputer di sini? Angkat-angkat aja sama malu. Teknik informatika nggak pernah pegang komputer, aneh. Oke, lulus SD, lulus TK. Sekarang pertanyaan kedua, berapa banyak di sini yang bisa nyalain komputer katanya? Kalau udah kelewatan. Sudah tahu berbagai macam OS. Nah, itu dulu deh. OS deh. Ada yang pernah dengar Windows? Ada yang pernah dengar Linux? Ada. Masih mendingan Pak. Baru dengar. Ada yang pernah dengar Macintosh? Suaranya kenceng. Lulus SD, sekarang naik SMP sekarang. Siapa yang sudah pernah dengar bahasa programming PHP? Lumayan juga nih Pak. Kayaknya mantap nih. Siapa yang udah pernah bikin kode di pakai PHP? Siapa yang tahu bedanya antara programming desktop dan web? Sebagian lulus, sebagian enggak nih Pak. Berarti masih SMA nih. Hari ini saya akan jelasin sedikit mengenai PHP. Kita akan ngomongin framework, itu udah naik tingkat lagi nih. Kita udah ngomongin PHP, begitu kita ngomongin framework, itu sudah satu tingkat lebih tinggi lagi. Saya akan cerita ini sama saudara, kenapa? Saya ini udah berapa kali dijadikan pembicara untuk event-event seperti ini. Kemarin 2 minggu lalu saya di Universitas Mercubuana. Saya membagikan hal yang sama tentang ini kurang lebih. Dan saya udah semangat nih ngomongin soal ini. Begitu saya tanya soal PHP, mereka ternyata masih cetek banget. Astaga, saya udah ngomongin framework, sedangkan PHP mereka masih di bawah. Gimana nih? Susah jadinya. Nah, jadi dari situ saya mulai belajar dari pengalaman. Kelihatannya ini nggak bisa kayak gini nih. Saya mesti step by step gitu sebelum akan ngomongin framework. Makanya pembicara-pembicara hari ini sudah diminta jangan terlalu banyak tinggi-tinggi, terlalu berbahaya. Nanti mereka bilang, wah bagus, tapi nggak ngerti. Gawat nih, bisa gawat. Nah, jadi hari ini kita akan bawa materi yang kira-kira nggak terlalu tinggi. Hari ini Om Petra akan bawa mengenai bikin startup, bikin aplikasi startup.
Saya juga akan bagiin soal PHP dikit. Saya akan bagiin framework. Tapi itu pun framework yang paling basic, supaya jangan sampai terjadi, waduh, gini udah awan-awan ya, sampai nggak ngerti, gitu ya. Nah, Om Petra udah berpengalaman untuk bikin startup, saya udah berpengalaman di PT Agung Podomoro Tbk untuk bikin aplikasi HRD yang sekarang dipakai di seluruh bisnis unit HRD, termasuk di sini. Agung Podomoro punya cabang di sini, ada 4 kalau nggak salah. Festival Citylink, sekalian promo Pak. Festival Citylink, pergi ke sana deh. Ada Braga City Walk nanti, terus ada Parahyangan Residence, dan ada Gasibu. Iya, betul, itu proyek kita yang baru. Dan mereka pasti akan pakai aplikasi saya, itu udah pasti. Nah, jadi kalau ada yang mau lulus di sini untuk masuk di Podomoro, ada ngomong sama saya. Kebetulan saya orang HRD, jadi saya terima orang. Nah, gitu. Oke, saya lanjut ke PHP lagi. Jadi di divisi pertama itu kita bisa bicara divisi edukasi seperti hal ini. Di divisi kedua kita ada divisi business relation. Nah, tadi kan seperti yang saya jelasin, kita itu mencoba menutupi gap antara lulusan dengan market. Nah, kita juga perlu berhubungan dengan yang mempunyai market nih di IT. Jadi kita ada business relation, dan PHP Indonesia bekerja sama dengan Microsoft Indonesia, bekerja sama dengan IBM Indonesia, bekerja sama dengan Cisco. Kita bekerja sama dengan provider networking, provider security, Microtik dan sebagainya itu. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa kita juga mau tahu nih mereka punya ilmu udah sampai mana. Jadi kita akan menjembatani. Jadi ada divisi bisnis, dan kebetulan saya banyak involved di sana. Jadi saya ini jadi salah satu perwakilan PHP Indonesia di IBM e-Army IBM. Nah, itu bagaimana mengimplementasikan PHP untuk running di IBM e-Series. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini jadi marketnya lumayan besar. Nah, itu divisi yang kedua. Jam dulu, jangan saya kelewatan Pak. Masih ya? Oke. Nah, itu divisi yang kedua. Terus divisi yang ketiga kita punya untuk, saya lupa namanya itu. Jadi kita bergerak di magazine, terus di website, terus di informasi pendidikan, termasuk salah satu yang akan saya tunjukin di sini. Ini adalah grup PHP Indonesia yang di Facebook saat ini. Udah ditampilin belum? Udah. Ya, jadi di PHP Indonesia. Jadi sekarang PHP Indonesia punya 2 website, punya dua tongkrongan deh, begitu istilah kata. Satu di PHP Indonesia Facebook. Sekarang membernya sudah 44.000 orang. Berdiri di kurang lebih 37 kota. Saya kalau nggak salah ingat ya, 37 kota sekarang, termasuk PHP Indonesia Bandung. Dan kawan-kawan yang pakai pakaian kaos kayak gini nih, nah itu mereka adalah pengurus PHP Indonesia Bandung. Mereka tidak digaji, mereka tidak dibayar, karena ini adalah sifatnya komunitas, pekerjaan sukarela, tapi kita memiliki visi yang sama. Kita ingin membagikan konsep-konsep bagaimana supaya orang-orang IT itu bisa match dengan kebutuhan di market. Makanya kita selalu sharing, kita punya grup ini. Jadi kalau saudara yang belum gabung di PHP Indonesia gabung, saudara bisa tanya apa aja di sana. Pertanyaan yang paling basic sekalipun juga tidak masalah, karena yang gabung di sini itu dari berbagai kalangan dan usia, dari berbagai level pengetahuan, dari yang newbie, super newbie lah saya bilang begitu, sampai yang super master juga ada. Dari newbie, super newbie ya seperti tadi, mungkin baru mau nyalain komputer aja masih susah kan. Ada yang lainnya kayak gitu misalkan. Ya gitulah, namanya juga komunitas. Jadi karena kita komunitas ya, siapa yang merasa kepingin menolong, mereka akan menolong. Prinsipnya prinsip open source, prinsip komunitas. Jadi kita punya
visi yang sama untuk membantu orang. Nah, di sini banyak sekali terjadi pertanyaan-pertanyaan. Oh, saya mau bikin ini gimana caranya? Nah, itu banyak dibantu di sini. Terus kita juga punya phpindonesia.net. phpindonesia.net. Nah, di situ juga sama, kurang lebih kayak komunitas. Dan seperti yang saya cerita tadi, tahun saya lupa ini pendiriannya tahun 2011 ya, 2010 ya. Didirikan tahun 2010 kurang lebih. Terus dari membernya yang cuma sekitar 100 gitu, sekarang membengkak jadi 44.000 dalam 4 tahun. Nah, PHP Indonesia ini ada dalam websitenya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus visi kita adalah untuk memperlengkapi itu. Jadi kalau misalnya nanti kalian kuliahlah sebaik-baiknya. Jadilah orang yang sukses, jadi orang yang berhasil di kuliah. Tetapi jangan lupa sambil kuliah coba lihat-lihat apa yang terjadi di luar sana. Karena saya khawatir ini bukan lagi fakta yang bisa ditutup-tutupi lagi, bahwa begitu lulus, begitu berhadapan dengan market, nah ini terjadi gap. Nah, ini yang kita mau coba tutup nih. Jangan sampai begitu mereka lulus, mereka gagap dengan kebutuhan. Hari ini saya akan jelaskan lebih banyak nanti soal PHP itu. Terus nanti di sesi terakhir, pembagian sesi hari ini adalah saya nanti bawa ini. Setelah itu Om Moka akan menjelaskan soal apa tadi? Git, oke. Setelah itu kita akan break, dan di sesi after lunch setelah makan, Om Petra akan bagiin soal membangun startup. Nah, ini penting, membangun startup. Di sesi paling terakhir saya akan kembali mengisi kurang lebih dengan framework, dan itu PHP framework. Sedikit saya akan bagikan soal framework. Setelah itu kita selesai. Nah, itu rencananya hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Saya akan minta tolong Om Petra untuk menjelaskan PHP secara singkat, karena penting banget kita untuk memahami PHP itu sebenarnya apa. Kalau PHP kita udah bisa tahu, nah nanti sampai akhir di season ini akan lebih paham apa yang akan nanti kita bicarakan. Kita tolong Om Petra 7 menit untuk soal PHP. Wah, ini tontonan banget ya. Oke, PHP ya. Kalau buat saya pribadi, PHP itu sebenarnya sekadar apa ya, bahasa gitu ya. Jadi bahasa yang dia secara struktur, kemudian secara ini dia diturunkan dari C++, Java, dan tipenya dia itu weak dan dynamic, dan itu terlalu teknis kayaknya ya. Ya pokoknya PHP itu ya it's just another language, another tools, sama kayak C++, sama kayak Java, sama kayak Python, or you name it lah. Sekarang udah banyak bahasa-bahasa yang mungkin kalian dengar keren gitu ya, tapi kayaknya nggak pernah diajarin selama kuliah. Di sini kalau di kuliah bahasa dasarnya apa? C++ atau Java atau PHP? Apa? Assembly? Pascal ya, Pascal juga sekedar bahasa, dan Pascal itu juga cukup bagus ya buat akademik, karena itu mudah, strukturnya sangat simpel dan mudah dipelajarin. Cuman kalau untuk beberapa hal yang production itu nggak terlalu banyak tools. Tapi PHP juga dia bahasa yang sangat populer di dunia untuk web, karena kemudahannya, dan nulis PHP itu simple banget. Jadi kayak buat nulis slide cuma cukup echo, hello world, selesai gitu kan, terus nampil di web, dan toolsnya juga banyak, dan apa ya, dan yang paling gampang ya itu hostingnya di mana-mana gitu kan. Jadi kalian kalau punya ide bikin aplikasi kemudian pakai PHP, udah tinggal pilih hosting manapun di Indonesia pasti support PHP dan upload, selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian kayak saya pakai C# atau Java, itu kan lebih repot dan hostingnya mahal. Jadi itu salah satu kenapa PHP itu populer gitu, karena simple dan supportnya juga banyak gitu. Ada apa lagi?
Soal mungkin komentar dikit tentang PHP Indonesia kali ya. Ya, saya nggak tahu di PHP Indonesia sih di dalam pasar, cuman kesannya saya tua banget gitu. Saya paling muda di sini, jadi mungkin ya lebih tua dikit lah, lihat dikit doang tapi ya. Jadi saya dulu di PHP Indonesia saya cuma ya sama kayak kalian di sini lah. Kalian datang sini ngapain sih gitu kan? Pasti pengen nyari ilmu gitu ya. Ya mungkin ada beberapa yang nyari sertifikat, tapi oke gitu. Dikasih. Iya, oke. Saya ke PHP Indonesia nyari ilmu, kemudian juga saya nanya-nanya, kemudian ya saya belajar banyak dan akhirnya sekarang setelah udah cukup lama, mungkin berapa 2-3 tahun paling atau 4, ya saya merasa it's time to give back gitu ya. Jadi saya dulu banyak belajar dan sekarang saya juga ya nyoba sharing ke kalian buat kalian yang pengen nyari ilmu gitu. Jadi ya makanya saya juga apa ya mau datang sini. Sebenarnya nggak jauh sih, saya tinggalnya di Dago, sini cuman naik sekali Dago Kalapa ya. Kalau saya naik taksi sini. Tapi mungkin ya kita appreciate banget buat Okta sama kita ya udah mau datang sini jauh-jauh dari Jakarta buat sharing ke kalian. Ya, beri applause-nya dong buat mereka berdua. Ya itu sih. Jadi di sini saya mengundang kalian ya gabung aja ke komunitas kami PHP Indonesia. Kita belajar sana dan kalau kalian sudah banyak ilmu jangan lupa sharing ke kayak gini juga ke adik-adik kalian. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Peter sama Pak Oka. Petra. Kita udah ada informasi tentang PHP Indonesia dan isi juga udah kita dengar semuanya. Dan intinya tadi mereka mencoba mengasih gap antara hasil dari kuliah dengan kondisi di lapangan. Mungkin saya sampaikan juga Pak, di Malang Buana ini memang salah satu kompetensi bahasa yang harus dikuasai dalam PHP. Jadi prasyarat lulus itu harus bisa PHP. Dan untuk saat ini sudah pakai PHP framework. Jadi kami memaksa mahasiswanya harus bisa. Kalau nggak lulus. Itu yang di Malang Buana, mungkin di tempat lain juga sama. Dan tadi saya belum dengar apakah ada pelatihan-pelatihan atau workshop yang ada di Indonesia untuk peserta yang lain. Oke, aduh, saya menjadi bangga dan senang jadinya. Karena just information Pak, dari beberapa universitas yang saya coba buat jelasin soal PHP dan framework, umumnya mereka tidak mengizinkan menggunakan framework, justru malah. Saya bilang ini aduh, salah justru kalau menurut saya, karena orang yang belajar framework itu belum tentu bukan berarti langsung instan, dia juga tetap harus coding masalahnya. Nah ini yang terjadi di luar sana Pak, ternyata tidak terjadi di sini. Kita buat tangan Pak, kita semua di sini. Thank you banget. Oke. Nah kalau mengenai pelatihan yang Bapak tanya, benar sekali. Yang seperti yang saya bilang tadi kan kita ada di divisi education. Nah di divisi education ini kita mengumpulkan semua jago-jago PHP. Kita memang sebetulnya namanya PHP Indonesia, tapi sebetulnya sudah nggak PHP lagi sebetulnya. Karena situ sudah ada jagonya Ruby, ada yang Python, Pascal pun ada. Orang-orang Pascal di PHP Indonesia. Jadi PHP Indonesia itu sekarang sudah jadi just a name, just a community. Tujuan kita tadi itu untuk menjelaskan. Nah, kalau Bapak tanya soal pelatihan, kita punya banyak resource-nya, kita punya banyak orangnya. Kalau memang Bapak butuh untuk pelatihan itu ada sekali. Terima kasih Pak Peter. Jadi bagi peserta mungkin kalau ada